update yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Eh, Tadi pagi kami sudah berkomunikasi dengan klien kami, Ruben Onsu, yang ada di eh, Mekah ya, sedang melakukan ibadah umroh. Tadi mungkin ada kesempatan kami berkomunikasi, dan atas seizin klien kami Ruben Onsu dalam pembicaraan hari ini, seperti yang kami sampaikan bahwa gugatan atas hak asuh anak itu hanya tinggal menunggu pendaftaran saja. Ya, kalau misalnya sudah ada eh, izin atau instruksi dari klien kami, maka kami akan daftarkan. Nah, berhubung tadi pagi itu sudah mendapatkan persetujuan dari gugatan yang sudah kami finalisasi, maka kami ingin menyampaikan update-nya per hari ini tanggal 30 Juni 2026 kami sudah mendaftarkan gugatan hak asuh anak melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara online atau e-court. Ya, jadi ini bisa dilihat bukti pendaftarannya, biaya perkara juga sudah dibayar, jadi tinggal menunggu verifikasi registrasinya untuk bisa mendapatkan nomor perkaranya. Jadi per hari ini gugatan hak asuh anak yang dilakukan oleh Ruben Onsu itu sudah resmi kita daftarkan. Jadi artinya kalau kemarin ini masih wacana, kemarin itu masih menunggu keputusan, dan teman-teman media menanyakannya kapan, hari ini kami sampaikan gugatan tersebut sudah kita daftarkan. Prosesnya sendiri akan berapa lama Bang? Maksudnya ini kan pendaftaran hari ini dan akan diproses oleh pengadilan itu berapa Ya, lama? biasanya prosesnya itu 1-2 hari sudah akan muncul nomor perkara kalau kita daftarkannya by e-court, dan tidak lebih dari 4 atau 5 hari jadwal persidangan biasanya sudah akan muncul di e-court. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan, dan artinya resmi kita sudah mendaftarkan gugatan hak asuh anak terhadap 2 anak Ruben Onsu yang selama ini atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam Akta 39 yang haknya diberikan kepada ibunya, namun karena tidak terpenuhinya kesepakatan tentang masalah pembagian waktu dan juga hal-hal yang lain termasuk dugaan adanya eksploitasi anak dan lingkungan yang tidak aman, hari ini kami resmi mendaftarkan gugatan hak asuh anak tersebut. Ada alasan lain Bang selain yang barusan di Alasan lain ya tidak ada alasan lain ya, artinya memang murni ini karena haknya Ruben untuk berkumpul sama anaknya yang tidak terrealisasi, dan hak anak juga untuk mendapatkan kasih sayang dan berkumpul dengan ayahnya, dan juga karena ada di lingkungan yang menurut patut diduga oleh Ruben itu tidak aman, dan juga karena patut diduga adanya eksploitasi terhadap mereka. Jadi untuk menjamin tumbuh kembang anak ya agar tidak berada di lingkungan yang tidak aman, maka per hari ini kami sudah mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut. Berarti bisa dibilang pertemuan yang katanya di bulan Juli itu nggak jadi dilaksanakan seperti Kan itu? kami sudah sampaikan bahwa apapun yang hari ini terjadi, misalnya adanya rencana untuk pertemuan di tanggal 11 ya, joint meeting, kemudian adanya kita ke KPAI, dan juga ada peristiwa-peristiwa yang lain, ini kan tidak menghambat ya, tidak mengurangi keinginan Ruben untuk bertemu dengan dan berkumpul, bukan hanya bertemu ya, tapi berkumpul dengan anak-anaknya. Jadi sebenarnya kan kita tidak perlu kemana-mana, nggak perlu ngobrolin apa-apa, nggak perlu berdebat macam banyak hal. Intinya kalau anak-anak ini diberikan jadwal berkumpulnya 2-3 hari dengan ayahnya, dan terkait dengan masalah biaya-biaya juga, artinya itu dapat diperinci biayanya itu apa, pengeluarannya itu apa, dan yang pasti satu lagi yang disampaikan oleh Ruben, anak-anak ini paham nggak? Anak-anak ini dikasih tahu nggak bahwa ayahnya masih bertanggung jawab untuk membiayai dia selama ini? Nah, ini kan juga penting ya.
Karena kalau misalnya kemudian itu nggak disampaikan kan patut diduga ada informasi yang disembunyikan terkait dengan masalah perannya Ruben selama ini yang masih membiayai anak-anak itu namun tidak disampaikan, ya. Jadi kalau misalnya beberapa bulan ini belum diberikan nafkah itu karena memang satu tidak ada kejelasan tentang perincian dan pengeluaran yang sesungguhnya dari anak-anak ini. Yang kedua, tidak pernah juga Ruben diajak rembukan. Sementara kalau menurut kesepakatan Akta 39 kan seharusnya ayah dan ibu ini ya yang pernah menjadi suami istri ini kan berdiskusi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya anak. Ini kan tidak. Jadi hanya diminta saja segini. Tapi kalau dimintai perinciannya ini kemana saja kan, tapi kan masih belum dapat. Karena kalau dari perincian yang ada itu kan udah jelas dikasih tahu bahwa biaya basic anak 75 juta gitu. Ya menurut Ruben seperti itu. Berarti kalau dulu Onyo masih dari sana 3 anak 25 per bulan. Tapi kan ada biaya-biaya lain yang akhirnya totalnya sampai 225 juta, 243 juta. Dan menurut Ruben itu di luar pemakaian kartu kredit. Ya, jadi artinya ditagih juga. Ini ada pemakaian kartu kredit misalnya X rupiah. Kita 50-50 ya, gitu loh. Nah, tapi ketika Ruben bertanya, pemakaian untuk apa? Nggak pernah disampaikan dan nggak pernah diinformasikan, gitu loh. Nah, dan yang paling penting, anak-anak paham nggak bahwa Ruben selama ini sebelum dia menunda untuk tidak memberikan, selalu memberikan biaya pendidikan, biaya nafkah anak-anak, bahkan biaya liburan anak-anak. Ya karena kalau misalnya itu disampaikan, seharusnya anak-anak tidak bersikap canggung terhadap ayahnya, meskipun sudah lama tidak bertemu. Nah jadi itulah yang menjadi konteksnya, dan kalaupun nanti ada pertemuan tanggal 11 Juli, kita kan tidak tahu juga pertemuan 11 Juli itu akan menghasilkan sebuah keputusan yang seperti apa, karena dulu juga sudah ada pembicaraan dan pertemuan yang seperti ini, pembahasan yang seperti ini untuk mengantisipasi akibat-akibat yang timbul dari adanya perceraian, dan itu tertuang di dalam Akta Notaris nomor 39, tapi kan tidak terrealisasi. Jadi artinya apapun yang mau disampaikan di tanggal 11 ini, apapun yang disepakati di tanggal 11 ini, kan belum tentu juga itu akan terrealisasi. Jadi makanya lebih bagus mengawali semua hal yang ada saat ini. Ruben hari ini setuju untuk didaftarkannya gugatan hak asuh terhadap anak-anaknya. Kalau ternyata nanti tanggal 11 itu menghasilkan suatu keputusan dan suatu tindakan yang real, saya kira kan juga tidak jadi halangan kalau misalnya kemudian gugatannya dicabut. Ya, tapi untuk memastikan bahwa hak-hak itu terjaga secara hukum, Ruben mengizinkan hari ini kita mendaftarkan gugatan hak asuh terhadap anak. Artinya masih membuka mediasi juga dengan pihak sana ya Bang ya? Biasanya kan memang begitu, namanya gugatan kan kalau memang misalnya masih ada mediasi, pasti ada mediasinya kan. Kalau memang terjadi kesepakatan kan mungkin semuanya bisa diselesaikan tanpa harus adanya putusan. Tapi kan kita perlu ada satu kepastian hukum. Ya kemarin sudah kesepakatan berdua tertuang dalam akta notaris, tapi kan nggak terrealisasi ini. Nah sekarang kita mau melibatkan pengadilan, lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur hal seperti itu, dan setiap orang kan harusnya taat ya dengan apa yang sudah diputuskan atau sudah disampaikan di pengadilan. Dengan tidak adanya kepastian penggunaan dana uang untuk anak-anak itu, mungkin nanti ke depannya kalau Ruben sendiri ada mengambil langkah hukum untuk lapor atau seperti apa? Artinya Ruben masih mencadangkan saja haknya. Ya, kalau memang misalnya kemudian ke depannya ada satu titik temu dan kemudian ada penyampaian pertanggungjawaban keuangan selama ini, dan ke depannya kembali kepada apa yang diatur dalam Akta 39 sebelum ada pengeluaran disampaikan kan begitu. Anak-anak perlu ini kan begitu. Ada kwitansinya, ada buktinya. Ini kan harus seperti itu. Ya mungkin tidak perlu ada hal-hal yang lain, tapi kalau misalnya kemudian ini berlarut-larut dan kemudian menjadi satu hal yang jadi melebar ke kanan dan ke kiri, ya artinya Ruben kan juga memiliki hak untuk mengaudit setiap penggunaan uang yang digunakan atas nama anak ini, kan begitu. Karena ini kan sudah nggak ada hubungan
ikatan suami istri lagi. Yang ada hubungannya adalah anak kan gitu. Jadi artinya dia diberikan mandat untuk mengurus anak dengan biaya-biaya yang harusnya tidak boleh ada kebohongan. Ya, jangankan mantan suami dan istri, dalam rumah tangga yang masih ada ikatan suami dan istri aja, saya rasa nggak ada suami yang mau dibohongin istri atau istri yang dibohongin suami terkait dengan masalah keuangan. Saya kira seperti itu. Maksud lagi, Melampirkan bukti juga sih, Bang. Kenapa? Melampirkan bukti juga sih mungkin mengenai yang Apa? Melampirkan bukti juga nggak sih? Belum lah, nanti kan pembuktian itu kan pada waktunya. Ya, gugatan itu diajukan, didaftarkan, nanti pembuktian nanti pada agenda pembuktian. artinya setiap nantinya bang, setiap persidangan kalau sudah berjalan, kedua orang tua ini harus wajib hadir, nggak bisa diwakili oleh. Enggak wajib ya. Oh, Kalau misalnya memang mediasi, mungkin ya prinsipalnya masing-masing pihak itu hadir untuk mencari jalan temu, solusi ya. Tapi kalau misalnya kemudian tidak hadir juga, artinya proses perkara ini bisa berjalan dengan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Jelas. Aman? Ya, mau di